Hai guys, kali ini ada video dari pengacara kondang terkenal Ibu Elsa Sharif. Beliau mengatakan, kalian itu hakim harus di tengah, sidang apaan ini, tidak ada wibawanya. Ini sama saja sudah menghina hakim dong, dan pengadilan dong. Oke, nggak usah panjang-panjang. Langsung kita saksikan videonya. Anda hakim harus di tengah, tapi bukan Anda yang memutuskan. Hakim, jangan lari dari kenyataan. Sidang apaan ini? Gak ada wibawa. Udah datang tadi, jemput pulang tadi, antar, malah sewa. Bang. Mau di tengah, mau di bawah, mau di atas, samping kiri, samping kanan. Suka-suka lah, kenapa lu yang ngatur sih? Repot bener hidup lu tuh. Tapi bukan Anda yang memutuskan. Yang bilang yang mutusin itu gue siapa, Nenek Gayung? Kagak ada. Ngarep bener kalau yang mutusin itu gue. Makin aneh aja Nenek Gayung. Ih, nyebelin deh. Hakim. Makin aneh hakim yang ono bukan gue. Gue mah hakim roda emas, musuhnya Tipat Kai sama Tom Samcong. Aneh, salah alamat, salah kandang, Nenek Gayung. Matanya siwar kali ya. Jangan lari dari kenyataan. Waduh, Nenek Gayung sampai apa kalau gue suka lari dari kenyataan, apalagi waktunya jatuh tempo untuk bayar cicilan pinjol sama arisan. Paham bener. Kepo ya, suka ngintipin ya, suka cari tahu ya, sampai hafal kalau gue suka lari dari kenyataan. Sidang apaan ini? Mana gue paham Nenek Gayung ini sidang apaan? Entah sidang paripurna apa sidang keluarga, gue mah kagak paham. Kagak paham. Lu tanyain sama Eceng Gondok deh, mungkin dia paham, gue mah kagak paham. Gak ada wibawa. Aduh, lagian ngapain Nenek Gayung nanyain si Wibawa? Udah jelas-jelas si Wibawa itu nggak diajak, makanya dia kagak ada. Lagian ngapain dia ngikut-ngikut kalau kagak diajak? Nyariin yang ada aja kali. Si Wibawa tadi lagi sibuk sama Celilis, nyari cupetong. Hei Elsa Sharif, bukannya pihak Eki yang dipitnah, tapi 7 terpidana tuh yang dipitnah. Dipitnah, disiksa, dianiaya, sampai kepalanya ditakol pakai gembok, disuruh minum air kencing. Pikir, kalau misalkan kejadian itu terjadi sama anak Bu Elsa gimana? Di mana hati nurani Bu Elsa? Punya hati enggak? Bukan salahin hakim, justru hakim tuh harus netral. Mana yang salah, mana yang benar. Jangan membenarkan yang salah seperti kejadian sidang-sidang tahun 2016. Paham? Yang fitnah itu kalian sudah tahu Eki dan Pina itu kecelakaan. Difitnah bahwa mereka dibunuh, dianiaya, dan diperkaos. Udah gitu memfitnah 8 orang. Ditambah si Peggy 9 orang. Ditambah lagi semua yang saksi itu difitnah. Apalagi coba cium udah kok Nenek Elsa, Fitra, ya udahlah, jangan banyak ngoceh lah Anda, Pedri, siapa itulah ya, jangan banyak ngoceh yang gak jelas ya kan. Rakyatnya udah pintar ya, udah bisa ngebedain mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Udahlah, simpan aja ocehan kalian tuh ya. Udahlah, segera bertobat kalian tuh ya. Ya, Anda nggak berbuat, tapi Anda ikut berdosa juga gitu kan, karena membela orang yang salah gitu kan. Harusnya Anda nih punya ilmu tuh dipakai buat kebaikan, bukan buat membela kebatilan ya kan. Apa guna punya ilmu ya kan, apa guna ya kan pendidikan tinggi, tapi Anda nih nggak bermanfaat buat rakyat kecil ya kan. Terima kasih nih buat tim Paradi, Kang Deddy Mulyadi, dan semua netizen yang selalu menyuarakan kebenaran dan keadilan. Ini agak dalam, agak
Jadi setelah tadi katanya kejar-kejaran ke flyover, sampai di flyover mereka kan hanya dipukuli, dapat orangnya. Setelah itu dibawalah mereka itu ke tempat ini. Nanti kita lihat jaraknya berapa jauh itu. Dari flyover dibawa ke tempat ini, di sini dianiaya, diperkosa dan sebagainya. Setelah dianiaya, diperkosa dan sebagainya, baru dibawa lagi mayatnya ke flyover. Diletakkan katanya di flyover seakan-akan itu adalah kecelakaan. Nah, itu yang kita lihat dalam keadaan hujan. Sehingga bagaimana caranya mereka membawa dari sini ke flyover? Ya, kan itu persoalannya kan ada berapa motor yang dibawa ke sana dalam keadaan sudah dianiaya dan satu sudah meninggal. Nah, jadi menurut kedakwaan itu adalah Andi dan Hadi lah yang sekarang masih hidup. Dan Hadi katanya membawa si Eki ini naik motor ke sana, ya bersama si Eki gitu. Nah, tidak dijelaskan bagaimana posisi caranya membawa seorang yang sudah meninggal ke sana lagi. Jadi sehingga pertanyaan kita adalah bagaimana orang sudah dibunuh dibawa lagi ke sana melalui jalan raya. Nah, itu pertanyaan. Nah, kedua si Vina dalam keadaan masih hidup itu dibawa lagi dari sini ke flyover. Nah, nanti kita bisa melihat jarak daripada tempat ini ke tempat flyover, bagaimana jaraknya, dan kita akan bisa hitung. Jadi dibawa ke sini di jalan raya, dibawa sudah dibunuh, dibawa lagi ke flyover, lewat jalan raya juga. Kira-kira gitu melihat. Perlihatkan kondisi tanahnya. Jadi yang mulia, saya tambahkan sedikit. Disinilah Dani menusuk Eki dan Eki meninggal. Versi di dakwaan. Ya, itu yang mengatakan hujan dan habis hujan itu di dakwaan atau merah, tanah hujan, tanah merah, harusnya kotor tuh. ya dalam perkara. Jadi gini yang majelis yang mulia, yang 2016 yang mengetahui ditaruh Tidak ada, memang tidak ada kejadiannya. Tidak ada kejadian yang kita hadirkan sini hanya untuk membuktikan bahwa dalam suasana habis hujan besar, saat itu habis gerimis, katakan diperkosa 8 orang di sini, di bajunya kan minimal harus ada ya tanah nempel atau apa. Yang paling juga yang harus diperhatikan dan menjadi catatan dalam perkara KUA ini adalah di dalam dakwaan yang tidak pernah terjadi, yang kita harus pertanyakan lagi, yang tadi yang disampaikan oleh Pak Oto Hasibuan, bahwa kondisi mereka kan sudah didakwa luka kepala, pendarahan besar, banyak, tidak ada darah dan apa mungkin bisa masih ada sampai ke sana. Gitu kan? Bekas bajunya dan juga ban juga tidak ada. Berarti lokasi ini sesuai dengan dakwaan ya? Ya sudah. Tapi lokasi yang kita jelaskan dan cerita tadi itu adalah dakwaan. Nah, kita kan mengatakan sebenarnya itu tidak ada. Karena tidak ada satu saksi pun yang melihat kejadian itu di sini. Itu persoalannya. Jadi yang ini katanya rumah sudah ada. Rumah sudah ada. Jadi kalau ada kejadian pembunuhan pasti juga mereka akan tahu. Ya sudah. Sini juga kan rumah sudah namanya bengkel. Iya, yang tempat kerja air sama itu. Iya. Ini showroom mobil. Sana, ini showroom. Ini showroom mobil. Zaman ini showroom. Ya. Jadi di belakang lahan kosong di belakang showroom mobil itu ini yang mulia. Jadi yang kita sampaikan yang mulia bahwa ini adalah versi dakwaan dan putusan hakim. Yang kenyataannya faktanya semua dakwaan diceritakan dakwaan itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah terjadi kecelakaan yang nanti kita buktikan berdasarkan saksi-saksi yang melihat ada kecelakaan. Dan kontur tanah ini juga tinggi kan. Tanah merah, licin. Dalam malam hari begitu banyak orang lewat juga rasanya nggak mungkin saat ini. Ya. Iya. Ada berubah maksudnya? Tidak. Tanamannya aja yang berubah. Dibawa dari Singkong lewat jalan raya, sudah mati dibunuh, dibawa lagi ke sana lewat jalan raya lagi. Itu yang kita buktikan dan tidak benar. Terima kasih. Kami dari termohon tidak mengajukan pertanyaan, kami hanya menanggapi saja terkait lokasi yang sudah ditunjukkan oleh tim penasihat hukum dari termohon. Sudah terlampir dalam berkas perkara dan juga sudah dilakukan berita acara rekonstruksi pada saat itu dalam perkara. Cukup ya. Yuk, kita lanjut. Ya, sisa 2 lokasi.